Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara semua untuk tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami dilebihi lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hamba doa Tuhan, jamah dan tutup bungkus hamba yang sebentar lagi hamba mau menyampaikan rahasia kebenaran firman-Mu. Agar setiap kata kalimat yang hamba ucapkan bukan berdasarkan hikmat hamba sebagai manusia biasa. Hamba tahu bahwa hamba ini adalah manusia biasa, tapi hamba punya iman sekalipun manusia biasa. Ketika hidup hamba ada di tangan Tuhan, sanggup Tuhan ubahkan menjadi luar biasa untuk memberkati umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Hamba juga berdoa Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, bahkan bagi setiap mereka yang putus pengharapan, kiranya Tuhan selalu membuka pengharapan baru bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, renungan kita hari ini terdapat di dalam Matius, pasalnya yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Hidup dalam kasih adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditunjukkan melalui perbuatan kita kepada orang lain. Melalui kasih, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri sendiri dengan Tuhan, keluarga, teman, dan juga orang di sekitar. Paulus menyadari bahwa kasih dibutuhkan untuk membangun kehidupan baru yang melayani Tuhan dan manusia. Ada dua hal penting dalam nasihat Paulus terkait dengan kasih. Yang pertama, jemaat di Roma diperintahkan untuk memperhatikan natur atau sifat kasih, yaitu tidak berpura-pura, menjauhkan yang jahat, dan melakukan yang baik. Yang kedua, mereka diperintahkan untuk saling mengasihi sebagai saudara. Paulus menasihati jemaat Tuhan untuk hidup dalam kasih yang benar dan melakukan dengan tulus ikhlas, tanpa dipaksakan dan tidak munafik. Tidak melakukan yang jahat, melainkan yang baik. Rasul Paulus menyebutkan tentang kasih yang benar,
yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan yang dibangun melalui hubungan kekeluargaan. Ada juga prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menentukan hubungan dengan sesamanya, yaitu kerukunan di dalam satu hati dan pikiran yang tertuju kepada Kristus sebagai pemegang kendali atas hidup manusia. Saudara, melalui renungan ini kita belajar untuk menyatakan hidup baru melalui tindakan nyata. Kasih perlu senantiasa kita nyatakan sebagai wujud syukur karena kita telah menerima hidup yang baru. Kita pun dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai kasih. Apabila tidak disadari oleh kasih, maka pelayanan kepada Tuhan dan sesama tidak akan berarti apa-apa. Hidup dalam kasih bukanlah tuntutan yang berat. Hanya saja selama ini kita belum melakukan kasih dengan benar. Maka dari itu saudara, kita perlu berdoa agar Tuhan memampukan kita hidup saling mengasihi dengan penuh hati dan tulus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang barusan kami dengar. Kiranya dengan firman-Mu ini Tuhan mengingatkan kami untuk selalu mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami mohon juga Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk mewujudkan tindakan kasih-Mu dengan benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin.